Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya, berkat ridhonya, kita dikasih kekuatan. Untuk yang diberikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah puasa sampai masuk paruh kedua. Paruh kedua di bulan suci Ramadan. Apa itu paruh kedua? Paruh kedua itu adalah maghfirah. Jadi yang pertama itu 10 hari pertama itu adalah kasih sayangnya Allah. 10 hari kedua itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti masuk 10 hari ketiga itu adalah idkum minanar, dijauhkan dari api neraka. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung ikut di live-nya kami, di live Instagramnya Kak Ade Bolang. Teman-teman semuanya di paruh kedua di Maghfirullah Allah ini nanti pada masuk hari ke-17 bulan suci Ramadan, ini nanti ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar, masuk ke-17. Jadi mulai tanggal ganjil sampai akhir puasa Ramadan 17 berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah sekarang Kak Ade bersama anak Kak Ade Bolang, bersama santri Kak Ade Bolang yang bernama Zainuhu. Sebelum kita kajian pagi hari ini, kami akan mengenalkan salah satu santri kami. Ini berasal dari Halmahera, ya. Maluku apa namanya masuknya? Maluku Utara. Maluku Utara. Ini adalah Zainuhu. Anak kami ini berasal dari apa namanya, Zain? Halmahera Utara. Sukunya apa namanya? Suku Togutil. Nah, teman-teman yang belum tahu suku Togutil, ini adalah salah satu generasi suku Togutil yang luar biasa, yang hijrah dari kampung halamannya di suku pedalaman itu pindah ke Pulau Jawa menuntut ilmu supaya bisa kembali lagi mensiarkan agama Islam. Begitu. Suku Togutil itu adalah berada di daerah Halmahera. Desa terakhirnya namanya daerah apa namanya desa terakhirnya? Galela. Desa terakhirnya adalah namanya Galela. Dan dari Galela, dari desa terakhir itu masuk ke tempat anak kami nih yang namanya Zen ini, perjalanan kurang lebih berapa hari, Zen? 8 hari. Perjalanan 8 hari ke tempat tinggal Zen. Dan tidak bisa pakai motor, apalagi mobil ya. Mobil bisa nggak? Nggak bisa. Terus yang dilalui 8 hari itu dari desa terakhir sebelum masuk hutan, yang dilalui apa aja? Ada sungai? Ada. Terus? Ada gunung. Gunung. Terus? Itu sungainya dilalui ada jembatannya nggak, Zen? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Berenang? Iya. Hah? Iya. Kalau nggak bisa berenang berarti nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Begini sepaha. Oh, sepaha. Kemudian alirannya deras atau tidak itu di sana? Deras. Deras. Sekarang Zen ini kalau teman-teman tahu ada di daerah Provinsi Banten, ada namanya suku Baduy. Nah, kalau di Maluku Utara di Halmahera ada namanya suku Togutil. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana suku Togutil nanti, karena kalau kita terangkan lebih jauh lagi bakal lama ya, Jen ya. Karena nanti bisa di searching di Google ini suku Togutil itu bagaimana begitu. Jadi kalau suku Togutil ini saya terangkan sedikit. Suku Togutil ini lumayan lah suku pedalaman. Bahkan waktu Zen pertama kali ikut bergabung bersama kami, udah bisa baca belum? Belum. Udah bisa nulis belum? Belum.
Udah bisa makan yang seperti manusia biasa belum? Belum. Belum. Jadi sekarang Zen udah jadi manusia beneran. Hah? Udah jadi manusia beneran. Ini bahkan si Zen ini sekarang sudah tahu tanggal lahirnya. Kapan Zen lahirnya? Tanggal Tanggal 1 Januari tahun tahun 2005. 1 Januari 2005. Dari mana si Zen tahu? Kita yang menentukan. Karena di sana benar-benar apa ya, lahir juga nggak ada bidan kan ya di sana? Nggak ada. Nggak ada dokter ya? Nggak ada. Terus kalau lahir nggak normal diapain? Nggak tahu. Nggak, maksudnya kalau lahir ternyata ada yang cacat, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, diapain? Nggak tahu juga. Nggak Belum tahu. pernah tahu. Belum. Oh. Kalau saya baca di Google ini, di daerah sana itu di tempat Zen itu lahirnya benar-benar masih alami. Bahkan kalau lahir itu ada yang tidak lengkap anggota tubuhnya, dibuang anaknya. Dan kemudian apabila ada yang meninggal di tempat Zen ini di suku Tobutil, itu dikuburin, digali atau diapain? Cuma ditutupin doang. Ditutupin pakai apa? Pakai daun. Terus setelah itu kalau ditutupin pakai daun, kemudian Pindah kita lagi. tinggal sama mayat dong. Pindah lagi. Oh, jadi tempat Zen ini berpindah-pindah gitu. Pindah. Oh, jadi teman-teman semuanya yang dulu pernah belajar bahwa ada orang yang dulunya itu zaman purbakala tinggalnya nomaden, berpindah-pindah, sekarang masih ada. Tahun 2023 masih ada manusia yang berkoloni tinggal di hutan, hutan yang begitu luas, ribuan hektar mungkin, dan tinggalnya berpindah-pindah. Itu kalau tinggal pindah-pindah berapa lama biasanya? Biasanya 3 hari, 2 hari, 1 hari pindah lagi. Yang kencang nggak kedengeran. Tinggalnya berapa hari? Biasanya 3 hari, 1 hari, 2 hari pindah. Kalau 1 hari di sana biasanya ngapain aja? Berburu. Hah? Berburu. Berburu. Yang diburu apa aja? Buru, babi, busa, dan lain-lainnya. Berarti kalau udah makanan tidak ada baru pindah gitu? Kalau udah gak ada makanan pindah Oh. lagi. Jadi patokan mereka berpindah, nih per sukunya, per kelompoknya itu, kalau makanan sudah tidak ada, sudah habis, baru pindah. Baru pindah lagi. Dan Zen sebelum bergabung bersama kita, agamanya bukan Islam. Agamanya apa Zen? Agamanya Kristen atau non-Muslim. Terus bergabung bersama kami. Ini adalah mualaf, masuk bersama kami. Tapi di sana suka ibadah nggak waktu di hutan? Agamanya Kristen, tapi suka ibadah nggak? Enggak. Awal-awalnya bisa beragama Kristen gimana ceritanya? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya Kristen aja gitu. Tapi suka beribadah gitu, suka ke gereja, suka apa enggak? Enggak pernah. Jadi begitu teman-teman semuanya. Amaliyahnya mungkin sebelumnya dari ke atasnya mungkin ya wallahu alam, kami nggak tahu ya. Yang pasti kalau ditanya Zen ini adalah agamanya sebelum gabung bersama kami agamanya Kristen. Begitu. Zen sekarang alhamdulillah ikut berapa sama kita di Villa Quran udah berapa lama? Di Villa Quran udah mau masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun. Karena Villa Quran ini dibangun baru 3 tahun. Dan ini Zen ini termasuk asabiqunal awalun. Anak-anak kami yang pertama. Sebelum di Villa Quran di mana? Di Bekasi ya. Nah, sama juga di Yatim Seribu Pulau di Jati Asih Bekasi. Sekarang mimpinya apa Zen? Kalau sudah besar pengen apa? Kalau sudah semakin usia bertambah harapan pengen jadi apa? Menjadi ustaz. Amin. Kira-kira kalau ilmunya sudah banyak, terus kemudian udah cukuplah ilmunya untuk sebagai ustadz ya. Karena ustadz, kiai, terus ajengan dan lain itu adalah panggilan orang. Gak bisa kita nyebut saya ustadz, gak bisa. Itu adalah panggilan dari
masyarakat, pengakuan dari masyarakat. Nah, kalau kira-kira ilmunya sudah cukup, ya, terus kemudian sudah dipanggil ustadz di sini, di mana-mana orang manggil ustadz, kira-kira mau nggak kembali lagi ke kampung halaman, ngajak orang-orang untuk melakukan kebaikan yang sama dilakukan dengan Zen? Mau. Mau. Alhamdulillah. Kira-kira Rama diajak nggak? Insyaallah kalau Hah? ada. Kalau Ada rezekinya. kalau ada rezeki Rama diajak. Tapi nanti kalau ternyata suku kamu nggak terima, nanti Rama dikejar-kejar pakai parang, dikejar-kejar pakai golok, pakai tombak, nanti Rama dimakan, ayo. Enggak. Hah? Enggak ada. Kamu belain enggak? Belain nanti. Insya Allah katanya mau belain. Katanya di sana masih ada yang makan kanibal ya, makan manusia. Masih. Tuh, masih ada teman-teman semua yang makan manusia. Begitu. Itu makan manusia kenapa? Lain suku, beda suku atau gimana? Lain. Sukunya. Suka perang antar suku? Enggak. Sukunya jauh perang. Oh. Jadi manusia yang dimakan masih sama-sama, pokoknya Zen sama Rama, satu suku, satu kelompok gitu ya. Terus kemudian yang dimakan siapa? Sama-sama satu kelompok, satu suku apa beda suku? Beda. Hah? Beda sukunya. Oh. Dicuri apa setelah perang atau gimana? Misalnya tadi culik. Oh, diculik, diambil. Oh. Diambil terus dimakan. Jadi masih ada kejadian seperti itu. Bahkan Zen ini di sini bersama Rahmat, dan satu lagi di Zen di sini bersama Bilal. Satu lagi ada yang namanya Rahmat. Nah, Rahmat dan Bilal itu sama Zen ini sepupuan, sahabat dimanapun berada. Jadi bahkan adiknya Bilal itu pernah pada saat tidur di hutan, tahu-tahu kepalanya udah nggak ada ya. Kepalanya sudah hilang begitu. Dimakan binatang buas, entah dimakan apa gitu. Kira-kira dimakan apa? Ada hantu. Atau di sana ada hantu? Ada sih. Hah? Ada. Ada hantu yang suka makan orang? Ada. Namanya apa dipanggil? Atau kalau itu. Oh. Kalau makan bahasa suku Tabutilnya apa makan? Holomo. Nah, kalau sekarang sedang berpuasa tidak boleh makan. Nah, kalau bahasa sekarang kan sekarang sedang berpuasa tidak boleh holomo. Nah, sekarang dari awal apa? Bahasanya kencang. Puaha. Puaha holomo. Holomuah. Oh. Itu sebelum kamu sampai ke sini kan tinggal di Galela dulu. Galela tuh desa terakhir. Itu bahasanya sama nggak sama di suku? Enggak sama. Beda. Oh, beda. Jadi yang pertama kali ngajak sampai ke desa terakhir namanya Ustadz siapa? Ustadz Nur Hadi. Jadi sahabat silah dimanapun berada, mari kita dukung perjuangan saudara-saudara kita yang menyebarkan agama Islam nih, terutama sampai ke daerah pedalaman. Pedalaman tuh mana? Suku pedalaman paling jauh. Begitu. Jadi sahabat tidak dimanapun berada, sebelum kami closing kajian di pagi hari ini, marilah kita selalu berbuat baik, beramal kebaikan. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan itu tidak putus sampai nanti kita masuk ke alam kubur. Kemudian sahabat sudah dimanapun berada, amal-amal baik yang kita lakukan, mari kita usahakan, kita dulukan kepada orang terdekat. Sesuai yang disampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena nanti yang akan mendoakan kita, yang akan nyambung itu ada 3 amalan. Yang pertama itu adalah
sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu anak yang soleh. Jadi didahulukanlah kita berdakwah melakukan kebaikan, kita utamakan dulu adalah anak-anak kita, anak yang dilahirkan dari rahim kita. Jadi Nabi pernah akan berangkat bersama para sahabat, berangkat kemudian melewati sebuah kuburan. Ketika melewati sebuah kuburan, Nabi langsung bergeser menjauhi kuburan tersebut, tidak melewati kuburan tersebut. Dan kemudian sahabat langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Bergeser menjauh dari kuburan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat yang beliau tuju, ketika kembali lagi, sahabat nih, takzimnya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, tidak diperintahkan sama Nabi ketika melewati kuburan tersebut, sahabat langsung bergeser, tidak melewati tempat itu. Tapi Nabi tetap lewat situ dan mengajak kepada para sahabat dan menyampaikan bahwa nggak apa-apa, kita lewat situ aja lagi. Ketika lewat situ, kemudian sudah menjauh dari kuburan itu dan dilewati kuburan itu, lewat dekat kuburan itu. Kemudian setelah menjauh, sahabat tanya, wahai kekasih Allah, kami ingin bertanya, ada apa wahai sahabat? Kenapa ketika berangkat engkau menjauh dari kuburan itu, dan ketika kembali kami sudah berusaha menjauh tanpa diperintah, tapi ternyata engkau malah mengajak melewati kuburan itu. Dan Nabi besar Muhammad SAW menjawab bahwa andaikan engkau punya kelebihan yang bisa melihat seperti aku, ketika aku melewati kuburan tersebut, aku tidak tahan melihat pedihnya siksa kubur. Aku tidak tahan melihat di kuburan tersebut orang tersebut sedang disiksa di alam kubur, dan aku menjauh. Dan ketika kembali ternyata siksaan itu berhenti. Dan ketika siksaan itu berhenti, ternyata kenapa? Ternyata ada anaknya yang mendoakan orang tuanya. Ada anak keturunannya yang mendoakan orang tuanya. Apa yang dibaca? Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat bila dimanapun berada, ya kita yang orang tuanya sudah meninggal, jangan cuma baca Bismillah. Mari kita sempatkan ketika kita setelah sholat 5 waktu, ketika kita sedang sholat tahajud di tengah malam meminta sama Allah, jangan pernah lupa bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan pada saat sholat 5 waktu, setelah sholat kita bacakan surat Al-Fatihah. Tidak lama, karena kita harus mengingat perjuangan orang tua kita. Kita lahir ke dunia berkat beliau. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita rajin membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, alam kubur orang tua kita itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa kubur. Dan kalau yang masih hidup, jangan lupa kirimkan juga Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga orang tua kita diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat, taat dan bermanfaat, sehingga kita bisa terus berbakti kepadanya. Sebelum kita tutup, silakan Zen berpesan sedikit yang pernah diajarkan tentang kebaikan apa? Ayo, tentang sedekah, tentang berbagi. Ya, silakan ngomong. Silakan bilang sahabat dimanapun berada. Ayo. Sahabat dimanapun berada, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dulu saya di hutan. Ya, dibandingkan dulu saya di hutan, di mana saya cara gini sampai ke sini, Allah Subhanahu wa taala udah ditentukan saya sampai ke sini. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan kepada kita semuanya. Nikmat itu sangat sejuk, sangat bagus yang kita pelajari itu. Pertama kita bersyukur, sabar kita diuji, kita sabar, kita belajar. Luar biasa. Sebelum ditutup, lihat Zen sudah tinggal bersama kami 5 tahun. Ini bahasa Indonesia belum lancar, tapi kita dengarkan Zen membaca potongan ayat yang akan saya bacakan.
Bacaannya kalau untuk bacaan Al-Quran tidak sesusah bahasa Indonesia yang dia sampaikan. Nah, lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Sadaqallahul azim. Sahabat semuanya, sebelum ditutup, yang tadi disampaikan Zen, kalau kita pengen bahagia, bersyukur. Bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu kuncinya kalau kita pengen bahagia. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana begini ya. Dah terus ini lagi.